Dan saudara, perwakilan warga Pati, Jawa Tengah diterima masuk ke gedung DPR RI. Sebelumnya, aksi di depan gedung DPR digelar menuntut pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, dan perwakilan warga Pati bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. AMPB menyampaikan langsung aspirasi mereka, mendesak percepatan pengesahan RUU perampasan aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor. Usai pertemuan, disepakati bahwa RUU perampasan aset akan disahkan maksimal tanggal 15 Desember 2026. Masyarakat juga diundang untuk memberikan keterangan dan masukan untuk bersama membahas RUU perampasan aset. RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026. Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan ataupun anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026 RUU tersebut tidak disahkan dalam paripurna DPR RI. Sudah disampaikan dan pimpinan DPR sudah mentandatangani bahwa kalau 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR akan mengundurkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pembahasan, tenang dulu teman-teman, biar mendengarkan. Ya. Yang kedua, dalam pembahasan ini juga disampaikan bahwa teman-teman diundang untuk memberikan keterangan dan masukan agar bersama-sama dengan Komisi 3 melakukan pembahasan RUU pembahasan aset. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa DPR sudah mendengarkan dan menerima aspirasi dan memastikan 15 Desember 2026 RUU perampasan aset sudah disahkan paling lambat. Terima kasih. Info terkini mengenai unjuk rasa di depan gedung DPR akan disampaikan jurnalis Kompas TV Esra Ambarita dan juru kamera Anggi Meindarwan. Selamat siang, Esra. Bagaimana situasi terkini di depan gedung DPR MPR RI? Ya, Ihsan dan juga saudara, tepat tadi pukul 12 siang lewat dari masa ini sudah membubarkan diri usai tadi melakukan audiensi dengan pimpinan DPR RI. Dan tadi pertemuan ataupun audiensi ini kurang lebih kalau kami hitung jam, ini ada sekitar 1 jam lebih ya. Dan tadi dibacakan hasil apa yang dikomunikasikan dengan DPR, yaitu kalau terkait tuntutan dari masyarakat, khususnya Aliansi Masyarakat Pati ini akan ditindaklanjuti. Dalam hal ini adalah akan fokus menempatkan RUU dari perampasan aset ini sebagai yang utama atau diprioritaskan. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa maksimal atau tenggat waktu dari masa ini yaitu nanti di Desember, 15 Desember 2026. Apabila dari DPR nanti tidak menindaklanjuti, maka tidak menutup kemungkinan dari masyarakat Pati akan datang kembali untuk melakukan aksi unjuk rasa. Nah tadi kalau kami dengarkan dari beberapa orator ataupun dari pendemo dari Pati khususnya ini ya, sudah menyampaikan akan melakukan perjalanan pulang, artinya sudah selesai demonstrasi yang dilakukan di gedung DPR MPR RI ini. Tapi di sana juga saudara kami sebenarnya masih memantau karena informasi yang kami himpun tidak hanya Aliansi Masyarakat Pati saja yang melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini. Saya masih nanti apakah betul nanti masih ada aliansi lain dari berbagai daerah, karena tadi sempat kami tanyakan ada dari daerah Bandung, kemudian juga dari beberapa daerah lagi yang juga nantinya kemungkinan besar akan datang lagi
Dan ada juga kami dengar informasi dari gerakan yang tergabung dari masyarakat sipil dan juga dari mahasiswa ini masih tidak menutup kemungkinan akan datang kembali untuk menyampaikan tuntutan. Meskipun sebenarnya Ihsan dan juga saudara, dua tuntutan utama sudah disampaikan. Dua tuntutan utama yang pertama tadi adalah mendesak agar RUU perampasan aset ini diselesaikan secepat mungkin pada Desember 2026. Kemudian juga untuk hukuman mati, menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Sementara untuk tambahan begitu ya, tapi dari pendemo lain ini supaya melakukan terkait penurunan dari harga bahan pokok dalam kondisi ekonomi yang sekarang. Jadi sebenarnya masih menanti seperti apa, apakah ada pendemo lain yang akan datang lagi melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini, Ihsan. Tapi kok bisa kami gambarkan juga untuk situasi sebenarnya beberapa sudah membubarkan diri untuk massa. Dan juga ini untuk jalan sekali lagi yang dari arah Gatot Subroto tepat di gedung utama dari MPR DPR ini ditutup. Jadi bagi masyarakat yang hendak melakukan aktivitas khususnya yang ke arah Selipi ini agar dapat mengambil jalur ataupun jalan alternatif lainnya. Tapi juga dari pengamanan kami lihat dari polisi begitu ya juga berjaga di sejumlah titik khususnya di kawasan gedung DPR MPR ini karena satu hal yang tentunya disampaikan oleh pihak dari polisi maksud kami kemudian juga dari massa menyoroti bahwa aksi menyampaikan unjuk rasa kali ini harus dilakukan dengan damai kemudian juga dengan tertib serta tidak merusak fasilitas publik. Itu yang disoroti sehingga nanti harapannya bahwa apa yang disampaikan dari massa hari ini tidak hanya masyarakat Pati tapi hampir beberapa aliansi juga dari masyarakat sipil dari DPR RI ini mendengar apa yang menjadi tuntutan dari para pendemo pada hari ini. Ihsan. Jadi Esra, massa dari AMPB ini masih berada di depan gedung DPR atau sudah membubarkan diri? Lalu bagaimana personel polisi yang berjaga di sana? Apa masih tetap berada di sana? Kalau di sini sebenarnya melihat situasi Ihsan bahwa massa masih banyak begitu ya. Ini artinya pengamanan masih terus dilakukan baik dari arah Gatot Subroto menuju Selipi begitu juga sebaliknya masih terus berjaga untuk memastikan bahwa aksi unjuk rasa kali ini dilakukan dengan begitu tertib, kondusif karena sekali lagi kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani mempersilahkan apabila ada massa yang hendak menyampaikan aspirasi begitu ya kemudian juga menyampaikan tuntutan dipersilakan begitu juga dengan pihak kepolisian memastikan bahwa akan dilakukan pengamanan maupun penjagaan dari masyarakat ataupun dari mewakili tadi perwakilan dari masyarakat Pati juga menyampaikan bahwa kali ini akan menyampaikannya dengan damai. Tadi 14 perwakilan juga sudah menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat ke dalam gedung DPR RI karena kita tahu di dalam sidang paripurna ini dibahas salah satunya adalah bagaimana percepatan perampasan aset ini ditindaklanjuti sehingga dengan harapannya tidak hanya didengarkan tapi sesuai dengan tenggat waktu yang tadi disampaikan oleh perwakilan dari masyarakat dari aliansi masyarakat Pati maksud kami agar ini segera menjadi prioritas kemudian tidak menutup kemungkinan mereka akan datang kembali lagi ke Jakarta begitu ya dan bersama aliansi lainnya mengumpulkan aliansi lainnya mendirikan posko seperti kemarin begitu ya melakukan persiapan ada logistik dan melakukan aksi demonstrasi. Sebenarnya masih kita tunggu adalah bagaimana penerapan dari janji dari DPR RI terkait dengan apakah betul nanti dari tuntutan masyarakat ini akan ditindaklanjuti mengingat sejak pagi dari massa ini sudah melakukan aksi unjuk rasa. Pukul 6 pagi mereka sudah duduk kemudian juga memasang spanduk-spanduk berupa tuntutan di sini. Dan tadi juga kami perhatikan beberapa massa juga sempat tertahan begitu sampai akhirnya bisa datang kembali ke sini untuk melakukan aksi unjuk rasa. Jadi sebenarnya kita tunggu bersama Ihsan seperti apa nanti suasananya lebih lanjutnya. Mengingat memang tidak sepenuhnya di sini semua massa membubarkan diri. Tapi kalau tadi dari aliansi masyarakat Pati ini secara serentak, secara komando begitu ya, melalui pengeras suara menyampaikan bahwa masyarakat dari Pati sudah mundur atau membubarkan diri. Kemudian nanti akan melakukan perjalanan kembali menuju ke Pati. Ihsan. Jurnalis Kompas TV Esra Ambarita melaporkan langsung dari depan gedung DPR MPR RI. Terima kasih Esra.